Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lukman Hakim Siregar dengan NIM 22405019. Ingin menjelaskan materi tentang sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Adapun pengertiannya, sumber daya manusia atau SDM adalah rencana jangka panjang dalam mengelola tenaga kerja agar selaras dengan tujuan organisasi dan mampu menciptakan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing diperoleh jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten, produktif, loyal, dan inovatif. Tujuan strategi SDM ini mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan, memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja karyawan. Dan terakhir, untuk membangun budaya kerja yang adaptif dan kompetitif. Peran sumber daya manusia dalam keunggulan bersaing ada 3, yaitu yang pertama yaitu karyawan sebagai aset strategis, yang dimana kemampuan dan kreativitas mereka tidak mudah ditiru oleh pesaing. Yang kedua, inovasi dan pelayanan unggul. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu menciptakan ide baru dan layanan terbaik. Dan yang ketiga, produktivitas tinggi. Kinerja karyawan yang efisien, menekan biaya dan meningkatkan nilai produk. Strategi sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Yang pertama, rekrutmen selektif, yang dimana memilih karyawan terbaik sesuai kompetensi. Kedua, strategi dan pengembangan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan adaptasi. Yang ketiga, sistem kompensasi berbasis kinerja, memberi penghargaan sesuai kontribusi karyawan. Yang keempat, pemimpinan partisipatif, melibatkan karyawan dan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, kultur organisasi positif, membangun semangat kerja dalam kolaborasi. Contohnya seperti perusahaan Google dan Toyota yang berhasil unggul karena fokus dalam pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berkomitmen pada inovasi. Adapun perencanaan tenaga kerja, adapun pengertiannya, perencanaan tenaga kerja atau workforce planning adalah proses menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi, kapan dibutuhkan dan di mana ditempatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya yaitu untuk menyediakan tenaga kerja yang tepat sesuai jumlah, keterampilan dan waktu, menghindari kelebihan dan kekurangan tenaga kerja, dan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan strategi bisnis jangka panjang. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, analisis situasi dan tujuan organisasi, yang dimana menilai kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan rencana produksi, ekspansi, dan perubahan organisasi. Yang kedua, peramalan kebutuhan tenaga kerja atau demand forecast, yang dimana menentukan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan di masa depan. Ketiga, peramalan ketersediaan kerja atau supply forecast, yang dimana menganalisis karyawan yang ada termasuk yang akan pensiun atau pindah. Yang keempat, menentukan kesenjangan tenaga kerja atau gap analysis, membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima, menyusun rencana tindakan atau action plan, meliputi rekrutmen, pelatihan, promosi, dan pengurangan tenaga kerja. Manfaatnya yaitu mengurangi biaya tenaga kerja yang berlebih, menjamin kelancaran operasional, dan membangun pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, desain pekerjaan, yang dimana pengertiannya, desain pekerjaan atau job design adalah proses menentukan isi, tanggung jawab, metode, pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai efisiensi dan kepuasan kerja karyawan.
Tujuan desain pekerjaan pertama meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mengurangi kebosanan dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, menyesuaikan kemampuan karyawan dan tuntutan pekerjaan. 4. Meningkatkan kualitas hasil kerja dan keselamatan kerja. Adapun prinsip desain pekerjaan yang efektif yaitu pertama, spesialisasi kerja, membagi pekerjaan agar setiap karyawan fokus pada keahlian tertentu. Yang kedua, rotasi pekerjaan, memindahkan karyawan antar tugas untuk mengurangi kejenuhan. Ketiga, perluasan pekerjaan atau job enlargement, yang dimana menambah variasi tugas dalam satu jabatan. Keempat, pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment, yang dimana memberi karyawan tanggung jawab dan otonomi lebih besar. Dan yang terakhir, standarisasi kerja, yang dimana menetapkan prosedur agar pekerjaan berjalan lancar dan seragam dan efisien. Adapun pendekatan dalam desain pekerjaan, yang pertama, pendekatan ilmiah atau scientific management, yang dimana menekankan efisiensi dan standar kerja. Kedua, pendekatan motivasional, fokus pada kepuasan dan keterlibatan karyawan. Ketiga, pendekatan ekonomis, menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik dan psikologis manusia. Adapun yang terakhir yaitu standar tenaga kerja, yang dimana standar tenaga kerja atau labor standar adalah waktu atau output rata-rata yang dibutuhkan seorang pekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas dengan metode kerja dan kondisi yang tertentu. Dengan kata lain, standar kerja menentukan seberapa cepat dan seberapa banyak pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien. Tujuan penetapan standar, yang pertama untuk mengukur kinerja tenaga kerja. Yang kedua, menentukan kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas produksi. Ketiga, menyusun sistem upah dan insentif. Yang keempat, standar menjadi dasar perencanaan jadwal kerja dan biaya produksi. Adapun metode penerapan standar tenaga kerja, yang pertama, mengukur waktu kerja, time study, mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Kedua, standar waktu historis, menggunakan catatan waktu dari pekerjaan serupa sebelumnya. Ketiga, analisis kerja sintesis, menggunakan standar waktu yang sudah ditentukan berdasarkan elemen kerja. Yang keempat, pengamatan kerja langsung, menilai produktivitas dan kondisi nyata di lapangan. Adapun faktor yang mempengaruhi standar kerja, yang pertama, kemampuan dan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, kondisi alat dan lingkungan kerja. Yang keempat, kompleksitas jenis pekerjaan. Yang terakhir, sistem insentif yang diterapkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.